Domo, minasan amigo no sensei, Joseph desu. Hai, minasan, hari ini kita akan belajar bumpo lagi ya. Kita akan belajar bumpo yang 3. Kita udah bahas bumpo yang 3 udah keberapa kali ya? Mungkin udah nyampe angka 100-an ya harusnya ya. Udah lumayan baik ya. Kali ini kita akan bahas bumpo ini teman-teman ya. Pertama, kita akan bahas bumpo kotoka. Nah, ini sebenarnya bumpo yang jarang banget dipakai, tapi artinya agak susah ya. Saya coba cari yang paling deket, yaitu betapa gitu, sangat ya. Oke? Terus yang kedua itu juga ada ipode. Mungkin ada teman-teman yang pernah pakai bumpo ipode ya. Ipode itu adalah di satu sisi tuh ya gambarnya ya. Ibunya itu baik tapi bapaknya itu keras gitu. Terus yang ketiga kita juga belajar ini ya. Sudah pasti, misalkan dilihat nih ya, suaminya itu lagi kedap-kedip ke cewek lain, sudah pasti selingkuh. Nih chigainai. Dan kita juga bakal belajar beki ya. Nah, teman-teman sudah pernah ada yang pakai beki? Beki itu adalah artinya adalah seharusnya. Jadi kita harus mengalah ke orang yang lebih tua, misalkan tempat duduk. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kalau gitu yang pertama kita akan belajar dore dake shinpai shita koto ka. Nah, artinya gimana? Jadi, kalau saya secara bahasa Indonesia kan tadi ngomongnya betapa ya. Bisa betapa, sangat, atau tahu nggak gitu loh. Ini kenapa saya kasih dalam kurung, kita pakai contoh ya. Misalkan, mau niji yo, nande denwa ni denakatta no? Donna ni shinpai shita koto ka? Wakaru? Nah, dia kesannya gimana? Sangat kayak kesel kan dalam hati kan ya. Udah jam 2 pagi, suaminya itu ditelepon pun juga nggak angkat telepon. Terus, donna ni shinpai shita koto ka? Artinya adalah betapa cemasnya gua, ya. Lu tahu nggak sih? Itu yang pengen disampaikan ya. Jadi kotoka di sini tuh artinya adalah betapa sangat, tahu nggak ya. Lumayan dalam artinya ya, tergantung konteks kalimat. Ini salah satu contoh di mana ketika kita super cemas akan suatu hal. Jadi kalian bisa gunakan ini ya untuk ya artinya sama dengan totemo ya, tapi lebih berhubungan ke perasaan kaget, senang, cemas ya. Jadi lumayan campur aduk ya. Nah, mungkin baru pakai satu contoh masih kurang ngerti. Saya akan bahas lagi di slide berikutnya, oke? Nah, untuk cara penggunaannya, ini saya kasih tau ya, biasanya depannya tuh ada donna ni, dore hodo, nando, honto ni ya. Terus kalian bisa pakai kata kerja ru, ta, kata sifat i. Nah, terus belakangnya itu ada kotoka. Nah, saya bilang ya, kalau bisa kalian hafal secara sepaket. Biasanya itu udah sepaket depannya. Donna ni, dore hodo, nando, honto ni. Ya, biasanya itu ada penekanan akan sebuah feelingnya dia, perasaannya dia. Contoh misalkan ya, nih, bosnya tuh marah. Kenapa marah? Karena sudah bilang berapa kali kan ya. Jadi dia bilang, nando ita koto ka? Nande dikinai no? Nah, misalkan kita dimarahin ya. Nando ita koto ka? Berarti dibanding betapa kan kayak gua kan udah bilang berapa kali ya, ada kan mungkin ya. Terus misalkan donna ni shiawase na koto ka, berarti dia lagi menyampaikan sebuah perasaan yang begitu bahagia gitu ya. Misalkan satu keluarga sama-sama sama-sama rukun, akur gitu ya. Donna ni shiawase na koto ka. Terus juga ada ureshi. Jadi ureshi kotoka. Oke, begini penggunaannya teman-teman ya, tergantung konteksnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya bisa berubah. Sekali lagi tergantung konteksnya ya. Intinya adalah sangat ya. Nah, misalkan teman-teman ada yang pernah kesini nggak? Bagus banget ya. Jadi di Jepang itu mereka itu kadang ada sebuah taman, diatur loh, udah luas, diatur bunga ini warnanya segini, warnanya begini, warnanya begini, supaya kita orang-orang pada mau datang foto-foto. Kalau misalkan ternyata tamannya itu cantik banget, bagus banget, bilang gimana teman-teman? Wah, nante nante kirei na koto ka. Oke, berarti kita lagi yang masukin perasaan di sana. Indah banget, bagus banget ya. Terus kata perempuan adalah ne kirei da ne, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kotoka di sini itu adalah memasukkan sebuah perasaan yang begitu kuat, oke? Nah, teman-teman, ayo coba dilihat ya. Pernah nggak sih kalian merindukan masa-masa ketika kalian dulu pernah magang ya? Pernah dibotakin? Pulang bukannya ada rambut. Botak. Pernah tiap pagi ya harus bangun senam dulu. Terus kita juga harus olahraga dulu ya, push up ya. Nah, berarti Nihon ni kuru tame ni donna ni taihen datta koto ka. Nah, kayak teman-teman ya, taihen nggak sih seperti ini? Tiap hari harus bangun pagi, ikut ujian, belajar, dimarahin, push up, keliling, latihan lagi, ya nggak ya? Makanya ya, kita kan sudah tahu nih, supaya bisa ke Jepang,
kita tuh udah tahen banget, kita udah berusaha banget. Imakara, N-san, motto, benkyou shiyou. Berarti mulai sekarang kita yuk belajar lagi. N3, ingat target utama kita itu apa ya? Bukan buat cuma cari uang doang, tapi naikin lagi kemampuan bahasa Jepang kita supaya kita pun nyaman tinggal di Jepang. Bayangin nggak bisa bahasa Jepang, tinggal di Jepang. Nyaman nggak? Ya enggak, karena kan kita nggak ada teman kan ya. Oke teman-teman ya. Oke, lanjut yang berikutnya ya. Coba dilihat gambarnya. Sedang apa? Ada yang bicara, kayaknya lagi gosip ya. Terus kayak datang lari telat kayaknya ya. Telat, habis itu ngomong sama bosnya udah bye-bye gitu ya. Artinya dia, Sato-san, chikoku shishigite sa, kubi ni natta rashi yo. Berarti, ingat ya, rashi itu adalah ketika kita sedang mendengar ya. Tuh, sedang mendengar. Berarti, saya dengar nih katanya Sato-san itu dikubi, dipecat karena dia tuh selalu telat. Terus, hai, so nanda, watashi mo nando nani o shita koto ka. Ayo, coba teman-teman pikirkan ya. Moodkan jawaban tepat adalah watashi mo nando cui o shita koto ka. Berarti saya sudah menyampaikan ya, sudah mencui, sudah memperingati beberapa kali pun, tapi Sato-san tuh nggak berubah. Ya salah dia sendiri, makanya dipecat ya. Hai, lanjut lagi ya. Berikutnya adalah, nah teman-teman coba saya bacakan ya. Kare ga Nihon kara kaete kuru kare to au koto o nannen nani koto ka. Nih, ayo teman-teman coba dipikirkan jawabannya ya. Nanen mata koto ka ya, berarti dia lagi menyampaikan betapa lamanya saya menunggu, akhirnya pacar laki-lakinya itu akan kembali dari Jepang. Siapa di sini yang lagi LDR-an ya? Misalkan pacarnya atau istrinya atau misalkan suaminya ada di Indonesia, cuma kita sedang bekerja di Jepang ya. Pastikan mereka rindu, kita pun juga rindu kan ya. Kalian bisa pakai bunpo ini ya, kotoka. Oke? Hai, kalau gitu saya kasih kalian quiz ya. Coba dilihat bawah ya. Siawase na koto ga dore dake kotoka, dipikirkan ya. Kadang kalau hidup itu ya pasti ada saatnya dimana kita nggak mau mikirin apapun kan ya. Pengennya ya udah jalan aja gitu. Pengennya damai kan ya. Tambahan dulu ya. Nah, futsu no seikatsu o okureru. Nih, hindari sensei ya. Saya kasih 5 detik, kalian coba urutkan kalimat di bawah ini ke atas ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, futsu no seikatsu o okureru koto ga dore dake shiawase na koto ka. Ini maknanya dalam banget ya. Artinya adalah betapa senangnya kita itu bisa menjalani kehidupan yang biasa saja. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih susah dibanding kita. Betul kan? Makanya kalau misalkan kita udah diberikan atau dianugerahi hal-hal yang sudah cukup, ya kita harus bersyukur gitu. Mungkin ada orang-orang yang lebih baik, lebih bagus dibanding kita ya. Cuma janganlah kita iri dengan mereka, tapi kembali kita mensyukuri apa yang sudah kita punya ya. Mantap. Hai, kalau gitu teman-teman kita masuk ke matomenya ya. Berarti kesimpulannya adalah kalau kalian memakai bunpo ini, nih, menyatakan perasaan yang kuat, totemo ya, bisa perasaan, kaget, senang, sama cemas juga ya. Tuh, misalkan kalian ya lagi cemas, bisa nih, donna ni shinpai shita koto ka wakaru? Lagi marah misalkan ya. Oke teman-teman ya,